segi kami akan memberikan informasi terkait nama-nama yang dialihkan dengan yang ditambahkan pada tahap di bulan berapa ya? Bulan Agustus kemarin saya bersama koordinator TKSK Kabupaten Sigi. Beliau akan memberikan penjelasan terkait pergantian dan peralihan nama-nama di tahap yang ke-6. Oke teman-teman, kita langsung bertanya kepada koordinator TKSK Kabupaten Sigi. Pak Reno, kenapa kemarin ada nama-nama yang hilang dari daftar penerimaan kantor pos? Kemudian selang beberapa minggu kemudian ada data tambahan yang masuk. Nah, itu yang akan kita coba klarifikasi. Data peralihan ini asalnya dari mana, kemudian data tambahan itu dari mana. Oke, silakan Pak Reno. Masalah data peralihan yang dari bantuan tunai dialihkan ke bantuan tunai dalam bentuk pemberian kartu KKS program sembako Kementerian Sosial. Data peralihannya itu langsung dari Kemensos. Jadi Kemensos langsung mengalihkan para KPM bansos penerima tunai yang di kantor pos dialihkan menjadi bantuan tunai dalam bentuk kartu KKS program sembako Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mengapa ada nama yang dialihkan, ada yang tidak, Pak? Data yang dialihkan ini data yang bagaimana? Sementara yang sebagian itu tetap menerima di kantor pos. Untuk pengalihan itu data yang rata-rata yang dialihkan menjadi ke program sembako adalah data penerima bantuan sosial tunai yang sudah masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang dialihkan ke program sembako dalam bentuk pemberian kartu KKS Kementerian Sosial. Oh, yang sudah di dalam DTKS, berarti nama-nama yang usulan bulan DTKS belum dialihkan ke non tunai. Oke, kemudian Pak, kemarin ini kan yang terima 600.000 berupa uang. Nah, ini yang dialihkan ini menerima kartu KKS ini, mereka menerima apa Pak? Non tunainya. Ya kan dari peralihan dari bantuan tunai yang diterima, yang menerima bantuan tunai di kantor pos, uang tunai dialihkan ke non tunai, dia diberikan kartu yang merah putih, kartu KKS namanya, kartu keluarga sejahtera. Kemudian itu masuk dalam program sembako. Jadi ada 4 item yang dia terima karena dari tunai ke non tunai, yaitu misalkan karbohidrat, beras, kemudian protein itu ada daging ayam, daging sapi, kemudian ikan segar, kemudian telur, kemudian vitamin dan mineral, itu bentuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangka waktunya Pak, kan ini bansos kan sampai di Desember. Artinya kalau ada penambahan di 2021 kita menunggu informasi dari Kementerian Sosial. Apa penerima KKS juga sampai di bulan Desember? Untuk informasi resmi yang diterima bahwa karena ini sama-sama, program ini sama-sama diperuntukkan untuk penanggulangan COVID, berarti budget yang sudah dianggarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial itu dari April sampai Desember. Nah, kemudian ini Pak, selang beberapa minggu peralihan itu muncul kembali nama-nama yang baru. Nah, itu yang jadi pertanyaan, ada penambahan nama-namanya itu asalnya dari mana penambahan ini? Sebenarnya bukan penambahan, tetapi pengalihan penerima, karena masih ada nama-nama yang keluar di bantuan sosial tunai BST kantor pos itu yang tidak layak, ada yang sudah meninggal, ada yang masih penerima PKH, ada yang masuk penerima PLT desa. Kemudian di tahap 6 itu ada perubahan kebijakan dari pihak penyalur, dalam hal ini kantor pos. Jadi ada perubahan kebijakan, ternyata di tahap 6 itu sudah boleh dialihkan dengan satu catatan, desa menerbitkan surat keterangan pengalihan pengganti penerima bantuan sosial tunai yang ada di kantor pos. Oh, berarti nama-nama yang dulu dianggap double itu dikeluarkan kembali? Dikeluarkan kembali, tapi tidak dihapus, tetap pengeluaran dikeluarkan oleh desa. Tapi tidak. Berarti harus pemerintah desa yang membuat SK pergantian itu penerimaan ini. Apakah mereka, karena mereka masuknya di tahap ke-6 atau ke-7 Pak ya? Tahap 6, apakah mereka tidak akan menerima lagi tahap sebelumnya yang mereka tidak terima? Untuk yang penerima pengalihan itu tergantung, itu kewenangannya ada di desa. Apakah tahap 7, 8, dan 9 itu desa masih memberikan kesempatan untuk mereka menerima atau tidak? Itu kewenangannya ada di desa. Apakah bisa digilir ke orang lain, itu kewenangannya desa. Jadi desa yang menerbitkan, pihak penyalur itu menyalurkan bantuan itu sesuai dengan yang direkomendasikan oleh desa. Oh iya.
Kemudian, Pak, ini di komentar-komentar YouTube pada video-video sebelumnya banyak yang bertanya mengenai bantuan yang disalurkan melalui bank himbara. Kemudian banyak yang cuma terima 3 bulan, setelah itu tidak menerima lagi dan tidak ada penjelasan. Mereka sudah bertanya ke Dinsos, mereka sudah bertanya ke pendamping, tidak ada penjelasan mengenai yang di Bank BNI maupun di BRI. Ya, sebenarnya itu bukan kewenangan kita untuk menjawab, karena kita sebagai pendamping masih ada sebenarnya Korda, karena Korda itu perpanjangan kementerian. Dalam hal ini Subbidang Penanganan Fakir Miskin yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi yang harus meneruskan pertanyaan, yang harus mempertanyakan keluhan-keluhan KPR itu melalui pendamping diteruskan ke Korda melapor ke Korwil wilayah 3 Indonesia Timur. Nah, itu yang menjadi kemarin, Pak, karena kalau yang di kantor pos bisa kita deteksi, karena kita dampingi secara terus-menerus. Yang melalui rekening ini yang sulit kita dampingi, karena transferan uang itu dari kementerian langsung ke rekening. Kita sudah tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya sampai berapa, itu yang tidak ada informasi tentang. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan di bagian penerimaan yang bukan di kantor pos tapi di banknya. Saya pikir tinggal kita sebagai pendamping berkoordinasi dengan Korda di wilayah kabupaten kota masing-masing. Nanti Korda yang mengkomunikasikan, karena nanti ada kan data bayar dari kementerian, data bayar baik yang di kantor pos maupun yang ada di bank himbara. Saya kira penjelasan teman-teman mengenai peralihan dan penambahan penerima manfaat di tahap yang ke-6. Nah, kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan komen di komentar di bawah. Insya Allah pada saat ada waktu kami akan jawab semua pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.